Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendri Ajeng dengan NIM 1802361201221. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pembeli pada kue gambung Desa Suli Pantai, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Yang slide pertama, latar belakang. Toko peneliti yang angkat pada lokasi tempat toko kue gambung tersebut sangat strategis karena berada di Jalan Poros Palopo Makassar, yang berada di Desa Suli Pantai, depan Pasar Lama Suli. Harga kuenya juga terbilang murah sehingga mudah dijangkau oleh pembeli pada kalangan bawah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan peneliti ini di toko kue gambung dengan mengambil judul pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pembeli pada kue gambung Desa Suli Pantai, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh bauran pemasaran, produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses terhadap kepuasan pembeli pada kue gambung Desa Suli Pantai, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bauran pemasaran terhadap kepuasan pembeli kue gambung di Desa Suli Pantai, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Kerangka pikirnya yaitu strategi bauran pemasaran, yaitu variabel X yang terdiri dari 7, yaitu produk, harga, promosi, lokasi, orang, bukti fisik, dan proses. Sedangkan variabel Y-nya itu adalah kepuasan pembeli. Hipotesis. Menurut Pabundutika, hipotesis adalah jawaban sementara masalah peneliti, sedangkan menurut Good dan States dalam Pabundutika, hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi yang diamati dan digunakan untuk sebagai bentuk langkah selanjutnya. Maka hipotesis dalam peneliti ini adalah H1, produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. H2-nya, harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. H3-nya, tempat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. H4-nya, promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. H5-nya, orang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. H6-nya, bukti fisik terhadap pengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. H7-nya, proses berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli pada toko kue gambung Kecamatan Suli. Waktu dan tempat penelitian dan metode pengumpulan data. Lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian adalah toko kue gambung Kecamatan Suli dengan objek penelitian sendiri adalah pembeli kue gambung Kecamatan Suli. Penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2021. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner, studi pustaka, dan metode wawancara atau interview. Sumber dan jenis data. Sumber data ada 3, yaitu data primer, data sekunder, dan skala pengukuran. Sedangkan jenis datanya ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono, dikutip oleh Wijayanti,
dan Sumekar. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti itu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel menurut Bawono didefinisikan sebagai objek atau subjek penelitian guna untuk mewakili kegunaan dari populasi. Adapun teknik untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus Slovin tahun 1960 dan dalam Aswani dan Mashhuri 2009. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam suatu pengelolaan data yang dikumpulkan sebelumnya. Penetapan teknik analisis data harus tepat agar dapat memberikan suatu output kesimpulan yang benar dan akurat. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Erwina, yaitu pertanyaannya, jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Yang melatar belakangi saya sehingga mengangkat judul pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pembeli pada toko kue Gambung Desa Suli Pantai, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Yang pertama, karena ingin mengetahui bagaimana bauran pemasaran yang digunakan pada toko tersebut. Dan kedua, karena dekat dengan daerah saya untuk meneliti. Yang pertanyaan kedua, mengapa Anda menduga hipotesisnya demikian? Saya menduga hipotesisnya demikian karena bauran pemasaran ada 7, dari itu saya menduga hipotesisnya H1, H2, H3 sampai H7 karena berdasarkan 7P, yaitu produk, place, price, people, promotion, physical dividend, dan proses. Yang pertanyaan ketiga, variabelnya berapa, jelaskan variabel X dan Y yang mana. Dari judul saya, yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pada toko kue Gambung Desa Suli Pantai, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Variabelnya ada 2, yaitu variabel X-nya bauran pemasaran yang bersifat independen, bebas, dan mempengaruhi. Sedangkan variabel Y-nya yaitu kepuasan pembeli yang bersifat terikat, dependen, dan dipengaruhi. Pertanyaan keempat, dari beberapa teknik metode pengumpulan data Anda, metode mana sebagai metode pengumpulan data utama? Metode yang saya gunakan metode angket atau kuesioner, karena kita tinggal menyuruh pembeli untuk mengisi dan mencari tahu informasi dari responden. Pertanyaan kelima, untuk menjawab hipotesis analisis apa yang Anda gunakan? Menggunakan teknik analisis data atau menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Yang kedua, setelah metode pengumpulan data kemudian dilakukan atau untuk memperoleh dari data dari elemen yang akan diseleksi. Yang ketiga, daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Bagian keempat, apabila data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis.
Sekian dan terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.